wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada kegiatan praktikum di luar jaringan secara luring yang diharapkan nanti praktikum ini bisa mewakili kegiatan praktikum rekan-rekan saudara yang lain. Jadi mungkin saudara dalam hal ini sebagai perwakilan untuk bisa melakukan kegiatan praktikum supaya mahasiswa yang lain tidak saja melihat kegiatan praktikum di YouTube itu banyak sekali ya sebetulnya, cuman kadang-kadang itu memang ada yang benar dan ada yang salah. Oleh karena itu dengan menggunakan kegiatan ini sedapat mungkin bisa memacu mahasiswa yang lain untuk bisa lebih aktif lagi untuk melaksanakan kegiatan praktikum. Jadi mungkin di dalam perkuliahan saya yang sudah saya lakukan lewat daring kemarin, kita masuk pada periode untuk masih mengenalkan konsep atau cara berpikir bagaimana penyakit itu terjadi. Kalau tidak salah melalui menggunakan istilahnya itu dijelaskan melalui fenomena segitiga penyakit atau terjadinya penyakit itu bisa dijelaskan melalui konsep segitiga penyakit. Bahkan nanti berkembang menjadi limas, dan limas itu sebetulnya bisa ditingkatkan lagi, tidak 4 bidang lagi tetapi 5 bidang, di mana segitiga penyakit menjadi limas penyakit. Dari limas penyakit ini nanti beriringnya waktu itu maka kegiatan pembelajaran atau pengendalian penyakit itu sendiri apakah bisa dilaksanakan dengan berhasil dengan baik atau tidak, itu waktu yang akan menentukan. Termasuk kegiatan praktikum pagi hari ini itu adalah bagaimana kita akan melakukan inokulasi patogen. Nah sekarang paling tidak istilah-istilah yang kemarin itu saya minta untuk dipelajari, bukan dipelajari ya, dihafal sendiri. Ada istilah patogen, ya, ada istilah patogen, ada kemudian ada istilah isolasi, ada istilah inokulasi. Nah ini sedapat mungkin sudah tidak menjadi kita mempelajari definisinya lagi, tetapi betul-betul kita lakukan, kita laksanakan. Pasti belajar itu satu kali banyak kegagalan. Nah, sebelum saya mengakhiri kegiatan asistensi ini, ada pengetahuan dasar yang harus dicari jawabnya. Apa pertanyaan dasarnya yang nanti harus dicari jawabnya? Itu adalah apakah hasil pertanyaan pertanyaannya begini, apakah hasil isolasi dan reinokulasi itu bisa menunjukkan gejala yang sama? Belum tentu sama. Nah, kalau sama kenapa? Kalau berbeda itu mengapa? Pertanyaannya mengapa sekarang? Bukan adalah, isolasi adalah, bukan, tapi mengapa? Harus mengetahui tingkat kedalamannya ditambah. Mengapa kok ini hasil isolasi dan reinokulasinya kok berbeda atau sama? Sekedar saya memberikan teorinya sedikit, bahwa teorinya tidak semua patogen yang ada di jaringan daun ini belum tentu bisa kita inokulasi. Belum tentu. Kenapa kira-kira kok belum tentu bisa? Kok diajarkan kok belum bisa, Pak? Kira-kira kenapa itu? Ya. Kok diajarkan isolasi kok
Belum tentu bisa kok diajarkan, Pak. Ya, paling tidak nanti saudara paling tidak akan membekas di dalam ingatan saudara itu patogen itu ada yang bersifat saprofit, ada yang bersifat saprofit fakultatif. Apa artinya? Itu bisa segala ada yang kalau saprofit, parasit tahu ya parasit ya. Artinya apa parasit itu? Parasit itu dia bisa hidup atau patogen itu bisa hidup pada makhluk mati. Para maaf sebentar, yang dimaksudkan dengan parasit itu adalah makhluk hidup yang hanya bisa hidup pada makhluk hidup lain. Dan dia ada yang disebutkan bahwa ada yang bersifat parasit obligat istilahnya. Jadi dia maunya hanya bisa hidup pada makhluk hidup saja. Pada makhluk mati bisa enggak? Tidak bisa. Itu baru dikatakan obligat. Artinya parasit yang sesungguhnya. Tapi ada juga patogen yang sifatnya bukan sebagai parasit yang sesungguhnya, tetapi dia ada yang bersifat sebagai parasit fakultatif. Apa artinya fakultatif? Fakultatif itu artinya bisa ini dan bisa itu. Bisa hidup di makhluk hidup, bisa hidup di makhluk mati. Di makhluk mati ya bisa, hidup di makhluk hidup lain juga oke. Ini yang disebut sebagai fakultatif. Berarti logikanya yang bisa diisolasi itu adalah parasit yang bersifat parasit fakultatif. Kalau yang tidak bisa diisolasi sifatnya apa? Ya, parasit obligat. Nah sekarang pekerjaannya bisa dilatih ya begini ya. Tugasnya sekarang cari bukti berdasarkan referensi bahwa penyebab penyakit karat pada kacang tanah itu sifatnya parasit obligat atau parasit fakultatif. Cari data itu. Jadi tugas. Kalau dikasih tugas, kenapa nggak bisa tadi? Pasti tambah bingung. Sekarang saya pancing. Jawabannya itu sebetulnya dia hasil isolasinya itu bisa berhasil atau tidak berhasil karena sifat dari patogen ada yang bersifat parasit obligat, ada yang bersifat parasit fakultatif yang bisa diisolasi karena pada dasarnya diisolasi di media buatan ini makhluk mati atau makhluk hidup ini? Yang ini mati. Kong sudah bikin gini ini prosedurnya panjang termasuk dimasukkan di autoclave pada temperatur tinggi supaya steril. Ini makhluk mati. Sedangkan ini adalah makhluk hidup. Artinya patogennya itu hanya bisa hidup di jaringan hidup. Dia sebagai parasit. Tapi kalau dia berhasil diisolasi, apalagi ditularkan kembali ke tanaman yang sehat yang disebut sebagai postulator, berarti sifat patogennya menjadi parasit fakultatif. Nah sekarang itu alasannya kenapa bisa diisolasi dan bisa tidak. Sekarang tugasnya cari bukunya, cari sumber pustaka yang menyebutkan secara eksplisit, secara detail bahwasanya patogen penyebab penyakit karat pada daun kacang itu masuk parasit obligat atau parasit fakultatif. Tugasnya cari bukunya guys. Lek kalau bukunya berarti nggak percaya. Karena apa? Terus terang, dulu saya juga seperti ini Bu Yeni. Sama dosennya disuruh mengisolasi, tapi nggak berhasil. Setelah tidak berhasil, saya baru dijelaskan ini tidak bisa. Karena itu sifatnya adalah parasit obligat. Jadi patogen yang nanti di kuliah berikutnya akan saya jelaskan bagaimana sifat-sifat patogen. Ada yang bersifat parasit, ada yang bersifat saprofit, ada yang bisa saprofit obligat, ada yang parasit obligat, ada yang parasit fakultatif, ada saprofit fakultatif. Ini yang menjadi dasar keilmuannya itu ada di situ.
Nah, nanti bagaimana prosedur isolasi, Bu Yeni yang lebih ahli, nama Pak Kaidi. Nanti ikuti aja bagaimana Bu Yeni memberikan instruksi, tapi saya harus berpesan. Jangankan mahasiswa, dosen dulu Bu Nuning itu kerja seperti ini di laminar A-foil terbakar. Ini saya harus ingatkan betul, kerja ini hanya ada di laboratorium fitopatologi dan laboratorium kultur jaringan. Karena kerja kultur itu harus aseptik dan kerja isolasi dan inokulasi juga harus aseptik.